Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi dengan saya sekedar sharing pengalaman dalam beberapa permasalahan dan solusi penanganan masalah yang terjadi pada saat kita membelajarkan terutama materi tentang kimia di kelas, yang tentunya ini menjadi permasalahan bagi Bapak Ibu guru yang pernah mengalami tersebut. Adapun masalah yang terjadi yang dapat saya sharingkan pada saat ini adalah masih banyaknya peserta didik yang malas atau boring ya dalam mempelajari kimia, terutama ini pada saat mengenalkan apa itu ilmu kimia. Hal ini dapat dilihat dari kehadiran peserta didik pada saat pembelajaran kimia di kelas itu sangat kurang. Jadi yang menjadi akar permasalahan dalam hal ini, yang pertama ada beberapa orang peserta didik ya, yang tentunya sering tidak masuk pada jam pelajaran kimia, alasannya itu sakit atau ada urusan keluarga dan sebagainya. Yang kedua, bahwa peserta didik kurang memperhatikan saat pembelajaran melalui metode ceramah yang saya gunakan di kelas. Ada beberapa alternatif solusi yang dapat saya lakukan ya. Yang pertama, mengganti metode pembelajaran, tentunya dari metode ceramah saya mencoba dengan metode praktik atau secara demonstrasi tentang misalkan mereaksikan beberapa zat kimia. Berikutnya juga saya mencoba untuk memotivasi peserta didik dalam belajar melalui pemberian reward ya. Jika misalkan mereka dapat menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Para pemirsa dan Bapak Ibu guru yang saya hormati ya, ada video tentang demonstrasi tentang mereaksikan beberapa zat kimia yang tentunya saya coba dalam menyelesaikan permasalahan dengan metode ceramah itu membuat siswa jadi boring ya dalam mempelajari kimia, khususnya tentang kaitan dengan pengenalan kimia. Maka saya coba untuk demonstrasi ya, melalui video tersebut. Logam magnesium kita reaksikan dengan larutan asam klorida, ternyata dia menghasilkan gelembung gas. Kita bisa saksikan dalam video ini. Nah, selanjutnya ada juga reaksi kimia dengan ciri itu menghasilkan endapan ya. Pada video ini kita lihat ya, itu ada larutan timbal nitrat ya dengan larutan kalium iodida. Itu ternyata kita lihat reaksinya akan menghasilkan endapan yang ternyata itu adalah PbI2 atau timbal iodida. Ini salah satunya juga bahwa reaksi kimia itu dicirikan itu menghasilkan endapan. Nah, pada video yang lain kita lihat juga ini kita mencampurkan dua larutan yang tadinya tidak berwarna. Kadang terjadi perubahan, itu larutan timbal nitrat juga dicampurkan dengan larutan HCl. Ternyata menghasilkan endapan yang berbeda. Sekarang warnanya putih, kalau yang tadi itu warnanya kuning. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya juga bahwa ciri reaksi kimia itu bisa menghasilkan perubahan warna. Ya. Pada video sebelah kiri ini kita lihat ada larutan kalium bromat yang berwarna kuning, oranye, dan larutan HCl itu tidak berwarna ya. Kemudian kita campurkan ya. Ternyata ada perubahan warnanya ya, berbeda dengan yang semula, tapi tidak ada endapan. Ini hanya terjadi perubahan warna saja ya. Itu karena adanya reaksi kimia. Nah, pada tayangan video berikutnya di sebelah kanan ini itu juga terjadi perubahan warna. Kita campurkan larutan asam cuka ya. Kemudian juga dengan NaOH tambah dengan indikator fenolftalin ya. Jadi ini kita lihat perubahannya
tambah terus kenawahannya ya, sampai mungkin warnanya tidak berubah lagi. Yang jelas di situ ada reaksi kimia, terjadi perubahan warna. Demikian para pemirsa, terutama Bapak Ibu guru yang saya hormati ya. Kemudian dari hasil pemecahan masalah tersebut tentunya ini tercipta ya suasana belajar dari peserta didik yang lebih menyenangkan. Jadi dibandingkan dengan menggunakan metode ceramah yang saya lakukan, ternyata dengan menggunakan salah satunya demonstrasi ataupun praktik itu akan membuat suasana belajar dari peserta didik lebih menyenangkan. Dan juga terciptanya suasana kerja kelompok yang lebih kolaboratif. Karena memang biasanya kalau untuk praktik itu dapat dilakukan secara kelompok. Demikian yang dapat saya sampaikan dari deskripsi masalah, kemudian juga solusi penanganan masalah, dan juga dari hasil penanganan masalah tersebut yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan semangat terus dalam membelajarkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.